ada banyak klasifikasinya. Kita coba bahas dulu klasifikasi yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengklasifikasikan polimer berdasarkan asalnya atau sumber kita dapatkan polimer tersebut. Yang pertama adalah natural polymer. Jadi natural polymer ini atau polimer alam ini merupakan suatu polimer di mana polimer itu kita dapatkan purely dari alam, gitu ya. Jadi tanpa ada campur tangan manusia, gitu. Contohnya adalah natural rubber tadi atau karet alam, kemudian sutra, kemudian selulose, kemudian jadi serat-serat tumbuhan itu merupakan polimer alam juga gitu. Kemudian ada semi sintetik polimer. Jadi polimer ini untuk yang semi sintetik ini kita manfaatkan material polimer alam tapi ada penambahan sedikit pemrosesan dengan campur tangan manusia sebelum kita gunakan gitu ya. Jadi sudah ada mix antara natural polymer sama campur tangan manusia gitu. Kemudian ada synthetic polymer ini definisi bahasa Indonesianya adalah polimer buatan. Berarti polimer yang kita gunakan ini adalah polimer yang pure kita synthesize atau kita produksi atau kita proses dari lab. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan lab gitu, bahan-bahan kimia gitu untuk membuat polimer tersebut. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi memang yang paling banyak kita gunakan saat ini adalah polimer sintetik ya. Nah, jadi tadi kita perlu ketahui polimernya, kemudian untuk mengetahui sifatnya, kita harus tahu apa saja penyusun daripada polimer itu. Di mana penyusun polimer itu adalah monomer. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa penyusun polimernya, yaitu monomernya. Jadi misalkan ada pati, di sini monomernya sama gitu ya, glukosa, glukosa, dan lain sebagainya. Nah ini adalah contoh polimer alam dan polimer sintetis. Jadi seperti DNA, kemudian rubber, karet alam ya atau selulose dari tumbuhan, kemudian wool dari serat hewan. Ini merupakan bagian dari natural polymer. Ya, kemudian di sini ada synthetic polymer. Ini merupakan alat-alat atau material yang memang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu umumnya menggunakan synthetic polymer. Next. Kemudian kita bagaimana mengklasifikasikan polimer berdasarkan strukturnya. Nah, jadi polimer ini akan membentuk struktur. Jadi tadi kita tahu ya bahwa polimer ini merupakan suatu unit, suatu molekul yang sangat besar di mana tersusun dari monomer-monomer gitu ya, dan secara berulang. Nah, monomer-monomer yang saling mengikat ini akan membentuk struktur, di mana nanti struktur ini tentu akan berakibat ke sifat daripada polimernya. Nah, jadi monomer-monomer yang saling terikat ini, yang saling bergabung membentuk rantai yang sangat panjang atau kita sebut dengan polimer, ini ternyata ada klasifikasi jenis dari strukturnya. Nah, untuk polimer yang tersusun seperti ini, ya, jadi monomernya itu saling mengikat dan membentuk rantai yang sangat panjang seperti benang, ini kita sebut polimer dengan struktur linear. Kemudian apabila struktur daripada polimer ini bentuknya seperti ini, maka ini kita sebut dengan bercabang. Kemudian ada yang crosslink seperti ini, jadi ada dua rantai gitu ya yang saling terhubung, jadi ada saling mengcross gitu ya. Nah itu kita sebut dengan polimer dengan structure crosslink. Kemudian ada polimer juga dengan bentuk dari network ya, seperti honeycomb kayak gini. Jadi seperti sarang madu gitu, ini akan terlihat. Bentuknya seperti ini. Jadi polimer ada yang strukturnya seperti ini juga. Nah, ini kita sebut dengan network. Oke, kemudian klasifikasi polimer berdasarkan bagaimana respon polimer itu terhadap thermal gitu ya. Nah, jadi polimer itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua, ada termoplastik polimer dan ada thermosetting polimer. Nah, kita bahas dulu yang termoplastik polimer. Nah, termoplastik polimer ini responnya terhadap thermal adalah apabila termoplastik ini pada temperature ruangan atau suhu ruangan, maka termoplastik ini akan solid gitu. Tapi apabila termoplastik ini kita berikan pemanasan, ya pemanasan pada temperatur misalkan beberapa ratus gitu ya, misalkan 150 derajat Celcius, maka polimer yang solid tadi akan berubah menjadi viscous liquid, akan berubah menjadi lelehan kayak gitu. Nah, ini yang membuat termoplastik sangat mudah untuk kita proses dan sangat ekonomis untuk apabila kita ingin mencetak termoplastik ke produk yang satu ke produk yang lain. Nah, kenapa kita bisa memanfaatkan termoplastik ke
bentuk satu ke bentuk yang lain. Karena termoplastik ini merupakan jenis polimer yang apabila kita lakukan pemanasan dan kita lakukan pendinginan secara berulang ya, cycle repeatedly. Jadi itu tanpa menyebabkan termoplastik polimer ini mengalami degradasi gitu ya, tanpa mengalami degradasi. Nah, ini yang membuat termoplastik ini adalah jenis polimer yang kita bisa recycle. Jadi, jenis polimer yang bisa kita daur ulang. Jadi kalau kalian mendengar polimer yang bisa didaur ulang seperti botol plastik ataupun material-material plastik lainnya, itu merupakan kategori dari termoplastik polimer. Oke, jadi dia tidak bermasalah apabila kita heating atau cooling berkali-kali karena tidak akan terjadinya degradasi atau kerusakan daripada structure daripada polimernya. Nah, kenapa polimer termoplastik apabila kita lakukan pemanasan dan pendinginan secara berkali-kali tapi tidak menyebabkan degradasi karena struktur daripada termoplastik itu ya. Jadi struktur dari termoplastik itu umumnya adalah linier atau bercabang, tapi sangat jarang sekali yang bercabang gitu ya. Jadi contohnya ini polipropilen, ini polipropilen atau yang kalian biasa lihat di Tupperware. Itu Tupperware itu biasanya menggunakan polimer polipropilen ya. Nah, polipropilen itu merupakan strukturnya linear. Nah, itu yang membuat polipropilen bisa didaur ulang. Nah, kita bisa lihat. Berarti ini selanjutnya ya udah CH, CH3, kemudian CH2. Nah, karena dia terus berulang secara berurut, berarti kita sebut dengan linear gitu ya. Nah, kenapa dia apabila kita panaskan kemudian kita dinginkan dia tidak terjadi kerusakan. Jadi ibaratkan ini polimer A atau polipropilen tadi ya atau LDPE sama aja ya. Nanti apabila kita ini kan dia rantainya seperti ini ya. Ini anggap aja rantainya sangat panjang seperti benang gitu ya. Tapi benang yang kusut itu seperti benang kusut tapi dia tidak saling terikat gitu ya. Ini hanya menimpa gitu aja. Oke, jadi seperti ini sangat random itu tapi dia tidak saling mengikat jadi seperti benang gitu aja ya, benang kusut gitu. Tapi apabila kita tarik dia berupa berupa benang yang lurus gitu ya apabila kita tarik, dan ini tidak saling mengikat kayak gitu. Nah, jadi apabila kita lakukan heating atau pemanasan tadi pada temperatur lelehannya kemudian kita coolingkan, maka struktur daripada polimer ini akan dengan mudah kembali gitu ya. Jadi tidak terjadi degradasi. Nah, itu yang membuat termoplastik tadi bisa kita daur ulang kayak gitu. Nah, karena struktur termoplastik ini seperti ini ya, linear, ini yang membuat termoplastik cenderung lebih apa ya? Cenderung lebih kurang bagus gitu ya, sifat mekaniknya ketika kita bandingkan dengan termoset kayak gitu. Kenapa? Karena termoplastik itu dia memiliki ikatan van der Waals ya atau ikatan hidrogen yang diunggulkannya kayak gitu sehingga ini kurang kuat gitu ya dibandingkan dengan ikatan pada polimer termoset. Oke. Nah, tadi kita udah tahu bahwa misalkan kalau mendengar kata polimer atau plastik yang bisa didaur ulang itu merupakan bagian dari termoplastik polimer. Jadi termoplastik polimer tadi kita bisa lakukan pemanasan mulai dari solid sehingga membuat polimer tadi menjadi viscous liquid, dan kemudian ketika sudah viscous liquid kemudian kita dinginkan sehingga akan membentuk solid kembali. Kayak gitu ya, sehingga kita bisa mendinginkan untuk membuat cetakan ke suatu bentuk yang lain misalkan. Nah, itu tidak masalah ya. Kita bisa lakukan berulang kali tanpa membuat material tadi terdegradasi kayak gitu. Yang alasannya adalah karena struktur daripada polimer itu sendiri. Jadi tidak terlalu merusak gitu ya daripada struktur polimernya. Nah, lain halnya dengan thermosetting polimer ya. Jadi tadi polimer intinya klasifikasi ini berdasarkan respon terhadap thermal ya. Jadi respon terhadap thermal itu ada termoplastik dan thermosetting. Termoplastik tadi bisa kita daur ulang, berarti termoset ini tidak bisa kita daur ulang. Jadi apabila si termoset polimer ini sudah kita bentuk gitu ya, sudah kita cetak ke satu bentuk, maka kita nggak bisa lakukan pemanasan kembali atau kita ingin mencetak ke bentuk lain kayak gitu ya. Karena apabila kita lakukan pemanasan preheated, maka termoset akan terdegradasi. Jadi termosetnya tadi akan terbakar sehingga akan membentuk arang gitu ya. Akan membentuk arang, akan menjadi
ya akan terjadi kerusakan gitu ya pada si thermosetting polimer ini. Jadi dia tidak akan melunak, akan terjadi kerusakan. Kalau termoplastik tadi dia akan melunak gitu ya. Ibaratkan seperti botol plastik, coba kalian bakar sedikit aja, maka dia akan melunak gitu ya. Sementara kalau untuk yang uh, termoset ini, contohnya seperti pakaian ya, jadi dia langsung meleleh ya, hitam gitu ya. Itu merupakan bagian dari sistem arang tadi, kayak gitu. Oke. Kemudian karakteristik daripada thermosetting, kenapa dia tidak bisa kita lakukan pemanasan, gitu ya, untuk atau kita bisa cetak ke bentuk yang lain, karena struktur daripada thermoset itu adalah crosslink ataupun network. Jadi misalkan ini adalah sampel kita, structure daripada thermosetting, misalkan ini, jadi dia strukturnya seperti ini ya. Strukturnya seperti ini. Nah, apabila kita panaskan atau kita berikan suhu, maka di sini akan terjadi kerusakan, gitu ya, di penghubung antara garis utamanya ini, ibaratkan gitu. Nah, kemudian apabila kita dinginkan, ya, kalau kita biarkan, nah jadi akan terjadi kerusakan. Jadi dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Jadi akan mendegradasi keseluruhan struktur daripada materialnya. Begitu juga dengan network, ya intinya ini yang berbentuk segi 6, segi 8 ya, kayak gitu. Nanti akan terjadi kerusakan gitu ya. Jadi atomnya tadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi dan akan menyebabkan permanen gitu ya kerusakannya. Oke, kemudian ini ada keuntungan. Kenapa kita perlu menggunakan termoset ya? Tentu termoset ini lebih stabil ya, respon termalnya dibandingkan dengan termoplastik ya. Jadi misalkan ini yang membuat termoset ini melting temperature-nya atau itu sampai 200-an gitu ya. Sementara untuk termoset itu cenderung lebih rendah. Nah, kemudian termoset ini memiliki chemical resistance yang lebih baik, kemudian creep resistance juga yang lebih baik. Nah, berarti kalau dia bisa creep resistance-nya tinggi, maka material termoset ini umumnya kekerasannya tinggi gitu ya. Nah, karena kekerasannya tinggi, atau tidak terjadinya creep, maka material itu cenderungnya mengalami perpatahan brittle kayak gitu. Dan ini kelemahannya juga merupakan non recyclable polimer ya. Oke, nah ini tadi kita bisa lihat kenapa termoset dia unggul di sifat mekanik dibandingkan dengan termoplastik karena struktur daripada termoset itu crosslink ataupun network. Jadi dia lebih firm gitu ya, lebih kuat strukturnya sehingga sifat mekaniknya juga lebih kuat. Kemudian di sini termoset itu dia tidak memiliki glass transition temperature. Jadi glass transition temperature ini adalah transisi gelas pada polimer, di mana ini adalah temperatur di mana material yang awalnya solid bisa menjadi liquid ya atau menjadi soften gitu ya. Tapi belum sepenuhnya membuat 100% ya. Karena kalau misalkan material kita udah 100% lunak ya itu namanya melting temperature ya atau temperatur leleh. Kalau ini glass transition temperature artinya suhu di mana material tadi yang awalnya keras atau solid bisa menjadi soften atau lunak gitu. Kemudian ini juga yang membuat karena strukturnya crosslink ataupun network tadi ini yang membuat sifat mekanik pada termoset itu cenderung lebih tinggi, bisa sampai 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada termoplastik. Oke, umumnya termoplastik ini memiliki perpatahan brittle dan sangat jarang sekali memiliki perpatahan secara ductile. Kemudian ini tadi penjelasannya bahwa kita tidak bisa melakukan kita reheating gitu ya, atau kita lakukan pemanasan karena material tadi akan mengalami terdegradasi atau pembakaran seperti arang. Ini lanjutannya bagaimana perbedaan antara termoplastik dan termoset. Tadi nanti kalian bisa lihat lebih detail ya, karena kurang lebih sama penjelasannya. Ini adalah contoh aplikasi daripada termoset, ada epoksi, kemudian ada fenolik. Nah, ini masing-masing dimanfaatkan untuk yang tahan akan suhu yang tinggi gitu ya. Makanya termoset ini umumnya digunakan untuk apa? Pokoknya yang dihadapkan pada suhu yang tinggi kayak gitu dibandingkan dengan termoplastik. Karena termoplastik itu
akan mudah gitu ya, akan sangat sensitif terhadap suhu yang tinggi dibandingkan dengan termoset. Cuma apabila termoset ini sudah kita berikan mencapai titik burningnya atau titik terdegradasinya, ya dia langsung jadi arang gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi udah kita klasifikasikan polimer berdasarkan sumbernya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan respon terhadap thermal ya. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengklasifikasikan polimer berdasarkan penyusunnya atau monomernya. Oke. Nah, sekarang polimer yang tersusun dari satu jenis monomer ya, itu kita sebut dengan homopolimer. Oke. Jadi kalau misalkan dia seperti polivinil klorida, kemudian polietilen, kemudian polipropilen, apalagi dan lain sebagainya, itu berarti homopolimer ya, karena hanya ada satu jenis aja, kayak gitu. Kemudian ada seperti copolimer. Copolimer ini berarti kebalikan daripada homopolimer, karena copolimer ini penyusunnya adalah dua macam atau lebih monomer. Contohnya adalah seperti polimer SBS atau styrena butadiene styrena. Ini adalah seperti ban mobil ya. Ban mobil ini kita sebut juga copolimer karena penyusunnya ada dua jenis monomer, ada styrena dan ada butadiene. Nah, penyusunnya ini nanti monomernya akan kita lihat bagaimana sih tersusunnya. Karena kalau tersusunnya beda-beda nanti penamaannya juga beda. Jadi ada copolimer acak apabila susunan monomernya seperti ini. Jadi AB-AB, jadi sangat random ya. Jadi irregular, jadi tidak ada aturannya. Itu kita sebut dengan copolimer acak. Kemudian ada copolimer bergantian. Ini merupakan jenis copolimer di mana monomernya udah tersusun secara bergantian gitu ya. Jadi setelah A, B, lanjut seterusnya sampai rantai yang paling panjang. Rantai yang paling akhir. Kemudian ada copolimer block atau balok. Jadi ya ini dalam satu grup gitu secara berulang. Jadi kalau misalkan grup awal monomer A, kemudian monomer B. Kemudian ada copolimer tempel. Copolimer tempel ya ada susunan di bawahnya gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu copolimer acak bergantian ya? Dilihat aja ikatan si karbon C-nya tadi kayak gitu ya. Oke. Kemudian ada polymerization atau polimerisasi bahasa Indonesianya ya. Jadi polimerisasi ini misalkan tadi ya polimer itu kita tahu tersusun dari monomer-monomer secara berulang dan sangat panjang gitu ya, secara sangat banyak gitu. Nah, jadi proses penggabungan ya molekul-molekul atau monomer-monomer ini menjadi suatu rantai polimer yang sangat panjang itu kita sebut dengan polimerisasi gitu ya. Jadi bagaimana monomer 1 dengan monomer 2, monomer 3 sampai ke monomer 1 juta. Oke, itu kita sebut proses polimerisasi. Nah, proses polimerisasi itu ada dua tahap ya, ada adisi dan ada kondensasi. Kemudian
bedanya apa? Jadi kalau proses polimerisasi adisi ini, umumnya ini adalah material termoplastik ya. Kemudian untuk kondensasi ini adalah polimer thermosetting kayak gitu, atau polimer alam umumnya. Jadi polimer alam itu juga termasuk polimer thermoset ya. Oke, nah bagaimana maksudnya? Jadi kalau polimer adisi ini tanpa adanya kehilangan atom. Sebenarnya ini sangat nggak cukup ya waktunya untuk menjelaskan adisi dan kondensasi. Tapi setidaknya kalian paham karena di material sendiri 3 SKS selama 1 semester untuk membahas adisi dan kondensasi ini. Oke, kemudian ada polimer kondensasi. Ini adalah monomer yang tadi saling berhubungan, kayak gitu ya, saling berhubungan. Itu akan menghasilkan suatu produk yang baru, gitu ya. Suatu produk yang baru biasanya H2O atau material molekul kecil lainnya. Sementara kalau adisi itu ya udah monomer 1 dengan monomer 2 sampai ke monomer 1000 seperti itu gitu ya. Tidak ada kehilangan sama sekali. Sementara kalau kondensasi itu ada. Oke, nah polimerisasi adisi ini ada tiga tahapan gitu ya. Ada inisiasi, ada propagasi, dan terminasi. Nah, di sini ada kata inisiasi, berarti ada yang menginisiasikan. Nah, di sini kita menggunakan inisiator. Inisiator polimerisasinya ini yang akan memulai proses penggabungan monomer 1 dengan monomer yang lain. Tadi kan polimer itu kan menggabungkan monomer dengan monomer yang lain gitu ya. Nah, tentu proses penggabungan monomer 1 dengan monomer ini, dengan monomer 2, 3, 4, ini ada prosesnya. Nah, itu tadi prosesnya ada polimerisasi, dan proses polimerisasi ini menggunakan inisiator, atau harus ada tahapannya inisiasi. Nah, inisiatornya itu bisa menggunakan free radical, kemudian kationik, dan anionik. Nah, tapi umumnya kita menggunakan free radical. Konsepnya sebenarnya sama aja ya. Intinya menggunakan inisiator yang berbeda. Oke. Nah, kalau free radical di sini berarti proses inisiasinya adalah kita menggunakan elektron bebas gitu ya. Jadi elektron bebas ini kita panaskan, maka akan mendegradasi nanti ke polimernya kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa elektron bebas itu nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus mengikat. Jadi yang awalnya monomernya udah stabil, karena ada elektron bebas, maka elektron bebas tadi akan mengikat si monomer tadi ya. Nah, karena elektron bebas mengikat si monomernya, maka monomer yang stabil tadi jadi let's say tadi ya, C itu kan misalkan kita anggap aja CH4 gitu ya. Kan udah stabil gitu. Sementara ada di sini inisiator. Oke, inisiator ini akan masuk kemari. Nah, jadi si monomernya tadi yang awalnya stabil jadi tidak stabil kayak gitu. Jadi seperti ini. Oke. Karena ada si free radical tadi. Makanya sama seperti di tubuh kita ya. Kalau ada zat radikal bebas di tubuh ya sangat bahaya gitu ya, karena akan merusak DNA atau jaringan tubuh kita gitu, karena dia akan nggak bisa berdiri sendiri. Oke, kemudian setelah dia menginisiasi maka akan terjadi pengembangan gitu ya, akan terjadi propagasi. Jadi monomer-monomer tadi misalkan awalnya satu monomer gini ya, intinya konsepnya gini. Jadi ini monomer tadi, kemudian ada inisiator, kemudian akan jadi berhubung, jadi monomernya tadi jadi radikal juga, gitu ya. Kemudian radikal tadi akan bergabung dengan monomer lagi yang lain. Nah, akan memanjang lagi kayak gitu. Sampai nanti sudah mencapai ke rantai misalkan 1000 gitu ya. Nah, setelah mencapai 1000 berarti kita langsung lakukan pemutusan. Oke, setelah dilakukan pemutusan, maka kita dapatkan rantai polimernya. Kurang lebih konsepnya gitu ya. Nah, bedanya apa? Free radikal, kemudian anionik dan kationik. Jadi ya bedanya kalau tadi free radikal kita pakai elektron bebas, atau kalau anionik berarti kita pakai ion positif gitu ya. Kemudian kalau yang kationik kita pakai ion negatif gitu ya. Jadi nanti dia saling mentransferkan gitu, saling mentransferkan si ionnya karena ada terjadi kelebihan, kalau di sini ada terjadi kekurangan kayak gitu ya. Gimana caranya supaya dia menjadi stabil si inisiatornya. Oke, next. Ini tadi ketahapan untuk yang kondensasi, intinya dia akan menghasilkan suatu produk yang baru ya dari proses reaksi polimernya. Jadi eh, akan menghasilkan air ataupun materi-materi produk kecil lainnya. Oke,
ini ada beberapa jenis polimer. Nah, kita bisa ini ada sebenarnya database ya. Jadi kalau ingin mendesain atau memilih suatu material, kita bisa mengacu sifat yang ingin kita unggulkan gitu ya, atau sifat yang ingin kita aplikasikan pada produk itu. Sehingga dari sifat yang ingin kita unggulkan, kita bisa mengetahui polimer apa yang tepat kita gunakan gitu ya. Contohnya adalah kalau misalkan kita ingin polimer yang rigid, maka kita bisa pilih epoxy gitu ya. Kalau misalkan kita ingin pilih polimer yang fleksibel, maka kita bisa pakai polyurethane gitu. Atau kalau misalkan kita ingin pilih polimer yang brittle, maka kita bisa pilih polystyren gitu. Oke. Nah, ini adalah penemuan atau contoh-contoh polimer dan pemanfaatannya. Kalian bisa cek sendiri nanti ya, saya akan share. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini sekarang ada SPI. S ini saya lupa apa ya S-nya. Intinya P-nya ini adalah polimer industri ya. S ini mungkin sistem kali ya. Nanti saya cari ya. Kemudian di sini ada nomor 1 sampai 7. Nah, coba kalian kalian sekarang em, di sekitar kalian ada polimer, ada misalkan tumbler atau botol minuman. Kemudian kalian bisa lihat di bawah daripada polimer itu pasti ada penomoran ya. Jadi hampir semua produk polimer itu ada nomornya. Contohnya nih, ini saya ada Aqua Glass ya. Aqua Glass ini merek apa nih? Merek Tripanca. Merek Tripanca ini nomor 5. Nah, berarti dia pakai polipropilen. Kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri di mau dia piring plastik, mau dia cangkir, mau dia apapun pasti ada nomornya. Berapa varian tuh? Nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nah, nomor 1 berarti PET ya. Berapa dir nih? Nomor 5, Pak. Nomor 5 berarti polipropilen. Gitu ya. Berapa, Raka? 5, Pak. Ya, 5 ya. Jadi memang paling banyak sebenarnya 5 dan nomor 1 ya. Karena itu paling aman kita gunakan. Oke, coba kita lihat sedikit ya bagaimana tadi polimer. Jadi seolah-olah nanti kalian belanja sama orang tua kalian gitu ya. Jangan mah, bahaya gitu. Kenapa bahaya, Abi? Gaya gitu ya, ala-ala. Nah, kita bisa lihat di sini, ada nomor 1 itu PET ya. Atau kita nyatakan dia polyethylene terephthalate. Nah, ini umumnya semua polimernya adalah termoplastik ya. Kecuali yang di nomor 7 ini bisa campuran yang lain. Oke, nah. Jadi yang pertama itu adalah PET. Pemanfaatan PET ini contohnya adalah seperti packaging minuman, botol, ya itu seperti botol aqua, kemudian atau botol plastik kemasan minuman itu menggunakan PET. Kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 itu adalah HDPE. HDPE ini adalah high density polyethylene. Oke, contohnya adalah seperti sampo. Intinya eh, suatu benda atau misalkan botol tadi yang sudah ada warnanya itu umumnya HDPE. Jadi bisa kalian lihat nanti ya umumnya gitu. Oke, yang nomor 3 ini adalah PVC. PVC ini adalah polyvinyl chloride. Ini contohnya seperti pipa, kemudian ember, kemudian hmm, apa toren, oke, kemudian kabel listrik itu menggunakan yang 3 ini PVC. Oke, kemudian ada LDPE, kemudian LDPE ini polyethylene. Jadi kebalikan dari HDPE. Jadi kalau HDPE ini dia warna, mungkin warnanya pekat gitu ya. Sementara kalau HDPE ini dia polos gitu ya. Ibaratkan si plastik kemasan atau pembungkus makanan warna putih itu adalah LDPE, kayak gitu. Atau plastik, ya pembungkus lah ya, kresek. Oke. Kemudian untuk yang nomor 5 ini adalah PP atau polipropilen. Jadi polipropilen ini yang paling baik gitu ya. Jadi saya rasa kalau Tupperware itu menggunakan biji polimer polipropilen ya untuk membuat produknya.
Ini adalah contohnya untuk packaging makanan dan lain sebagainya. Jadi banyak dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Kemudian nomor 6 ini adalah polistiren, contohnya adalah styrofoam. Jadi nomor 6 ini tidak dianjurkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini mana sih type of plastic you're using. Jadi and which one you shouldn't. Jadi nomor 3 sama nomor 4 ini sebaiknya jangan. Jadi kalau kalian selama ini mesen geprek pakai styrofoam ya dikurangin ya. Itu bahaya. Dan jadi styrofoam ini dia bersifat versatile. Maksudnya dia ada yang tidak bisa didaur ulang, ada yang bisa didaur ulang kayak gitu. Jadi sangat susah untuk didaur ulang styrofoam. Ya walaupun sebenarnya semua plastik akan susah ya terdegradasi. Cuma styrofoam ini yang paling lama terdegradasi. Mungkin ratusan juta atau ya gitulah puluhan ratusan juta untuk terdegradasinya. Oke, ini tadi contohnya nomor 7. Nomor 7 ini ada campurannya selain daripada 1 sampai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita supaya memilih mana material polimer tadi sesuai dengan aplikasinya dan memudahkan kita apabila kita yang merecycle. Karena umumnya 1 sampai 6 ini adalah polimer yang bisa di-recycle. Kayak gitu, atau bagian dari termoplastik. Nah, ini contohnya di PPT kita bisa lihat bagaimana pemanfaatan PP karakteristiknya gitu ya. Kemudian HDPE, kemudian PVC, kemudian LD, kemudian polipropilen, kemudian VS polistiren. Oke. Nah, ini ada versatile. Nah, ini tugasnya boleh di screenshot sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi resumenya tolong dibuat seperti ini. Minimal 750 kata pakai Microsoft Word dan tidak disitasi dari Google ya. Maksudnya tidak dari internet, dari blog atau dari apapun ya. Intinya harus menggunakan jurnal ya sebagai sitasinya. Bisa menggunakan ini atau bisa juga menjelaskan ini. Misalkan ada suatu jurnal yang membahas inovasi daripada polimer, kalian bisa rangkum gitu ya. Jadi instead of explain this, kalian bisa jelaskannya. Oke. Tentu bahasa Indonesia ya. Jadi kalian terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Olivia. Boleh. Izin bertanya Pak mengenai tugas yang tadi. Itu maksudnya ke tugas atau resume mingguan Pak? Petugas. Oke, berarti tetap pada resume PPT ya Pak? Hah? Resume PPT? Iya kan resume pertemuan. Oh, nggak usah. Digabung aja di sini. Oh, jadi pakai Jadi ini. tugas. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, next. Nah, tadi kita udah tahu bagaimana polimer. Ya, Yusuf. Maaf Pak, tadi tugasnya itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Soalnya putus. Oh, bahasa Inggris untuk kamu. Serius Pak? Ya, kamu yang bertanya. Bahasa Indonesia aja ya Pak. Ya udah, nggak usah ditanya. Terima kasih Pak. Bahasa Indonesia ya, Yusuf. Jangan bahasa yang lain. Kenapa, Hafiz? Apa? Oh, ya, tadi kan ditulisnya di situ bentuknya Word ya Pak. Nah, kita ngirimnya Word atau PDF atau dua-duanya. Agak ribet ya kalian. Yang mana aja boleh, Hafiz. Oh, oke Pak. Ada lagi? Petanya Jumat ya, Alvarian.
Lalu saya ngantuk, tapi makanya saya makan permen, nggak apa-apa ya. Bosan soalnya. Oke, next. Nah, jadi tadi kita tahu ya bahwa polimer itu sifatnya bergantung daripada strukturnya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa misalkan polimer itu kan tadi tersusun daripada ikatan karbon atau senyawa hidrokarbon gitu ya. Kalian mungkin masih ingat ya, apa? Seperti alkana, alkuna, alkena ya. Itu adalah penyusun daripada polimer, senyawa hidrokarbonnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi misalkan di sini ada heksana. Heksana ini kan ada 6 ya ikatan C-nya. Berarti kalau misalkan C-nya ada 6, kan kalau heksana itu berarti apa? Cn H2n plus 2 ya? Saya lupa. Nah, kayak gitu. Makanya kalau di sini 6 berarti harusnya ininya 14 ya. 1, 2, itu 2, ya 14 ya. Oke. Makanya 6 dikali 12 sama dengan berapa? 72 ya. Kemudian di sini ada hanya 14, berarti 14 kali 1. Oke, 14. Makanya ininya 86. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa kalau kita tambah atom C-nya 1, misalkan jadi heptana, ternyata MW-nya, molecular weight ini, kalian jangan bingung ya, bahasa Indonesia-nya itu, mungkin kalau di kimia dasar, kalian pernah dengar MR. MR, pernah ya? Nah, itu sama juga ya, dengan molecular weight. Oke. Jadi, di sini MR-nya atau MW-nya untuk heptana, berarti 7 dikali 12 gitu ya. Maka nanti kita dapatkan 100. Nah, bayangkan ini perbedaannya hanya dengan 1 aja C-nya. Bedanya itu 14 gitu. Oke. Nah, bayangkan kalau kita ada ikatan monomernya itu sampai 1 juta unit. Ya, jadi yang monomernya sampai 1 juta unit. Nah, jadi itu yang membuat strukturnya berbeda dan akan mempengaruhi sifat mekanik daripada polimernya. Atau nggak hanya sifat mekanik ya, sifat thermal juga. Jadi, sudah bisa kita pastikan bahwa misalkan ketahanan temperatur untuk yang heksana ini pasti lebih rendah dibandingkan dengan heptana gitu ya, karena ini rantainya lebih panjang. Itu konsep polimer. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah misalkan polimer A, ini juga polimer A. Ini juga polimer A. Nah, kita lihat di sini rantainya pendek, di sini rantainya panjang. Tentu ini nanti sifatnya lebih unggul gitu ya dibandingkan dengan polimer ini. Karena di sini polimer A ini dia molecular weight-nya ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang polimer A yang bawah gitu. Nah, jadi pada polimer ini kita perlu menentukan molecular weight, di mana molecular weight ini ada 2, ada Mn atau the number average molecular weight, atau bahasa Indonesianya berat molekul rata-rata jumlah. Kalau Mw ini molecular weight artinya berat molekul rata-rata berat. Nah, bedanya apa? Nanti coba kita lihat di sini. Jadi tadi kita udah tahu ya bagaimana kita menghitung molecular weight daripada monomer atau penyusun daripada polimer. Contohnya seperti air. Oke, air ini terdiri dari 2 atom H, di mana gram per molnya atau AR-nya itu 1, kemudian kita tambahkan dengan 1 dikali atom O, berarti gram per molnya atau MR-nya atau MW-nya itu 18 gram per mol. Kemudian untuk metana juga sama perkaliannya, berarti 1 kali 12 ditambah 4 dikali 1, makanya 16 gram per mol. Kemudian untuk polietilen, nah polietilennya apabila polietilen itu C2H4. Oke, C2H4 berarti di sini pengulangannya 1000 kali. Gitu ya. Berarti terjadi ya, kalau misalkan C itu 2, 24 tambah 4, berarti 28. Tinggal kita kalikan dengan 1000 kali pengulangan. Makanya untuk C2H4 dengan pengulangan panjangnya itu 1000, berarti total molecular weight-nya adalah 28.000 gram per mol. Gitu. Nah, ini untuk yang average molecular weight tadi, ya.
Misalkan ada suatu polimer ya C2H4, ini merupakan kita gabungkan, kita mix dari 1001 rantai unit etilen, kemudian 1010 gitu ya, jadi 1001 tambah 1010 ditambah 999 ditambah 990. Nah, ini kita total, kemudian kita bagi 4. Nah, ini nanti didapatkan nilainya 1000. Kayak gitu. Berarti kita tahu bahwa C2H4 itu adalah 28, maka kita kalikan 28 kali 1000 berarti 28 gram per mol. 28.000 gram per mol. Ya. Nah, ini konsepnya bagaimana si polimer tadi. Jadi untuk mengetahui Mn-nya ya kita rata-ratakan kayak gitu. Untuk konsepnya kita coba lihat ya pembahasannya. Nah, ini untuk menentukan Mn. Jadi Mn sama dengan sigma mol dikali dengan Mr atau Mw dibagikan dengan mol, total dari molnya. Kemudian atau sama dengan, bisa juga dengan formula ini, ya, massa dibagi dengan massa dibagi dengan Mw-nya atau Mr daripada monomer tadi. Ini berat rata-rata molekul berat. Ya, di mana formulanya kita bisa pakai sigma N mol dikali dengan Mr kuadrat dibagi dengan sigma N dikali M. Atau sigma dikalikan dengan massa dikalikan dengan mol, dikalikan dengan MW dibagikan dengan total dari massa. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita menentukan MW dan MN supaya kita mengetahui bagaimana penyebaran monomer untuk pembentukan polimer kita, gitu ya. Jadi misalkan apabila MW dan MN-nya kita bagikan dan nilainya itu di atas 1, maka kita sebut dia polydisperse polimer. Tapi apabila perbandingan MW dan MN itu sama dengan 1, maka kita sebut monodisperse polimer. Nah, ini tadi DP atau degree of polymerization tujuannya adalah untuk mengetahui derajat polimerisasi, artinya untuk mengetahui berapa kali pengulangan unit monomernya. Jadi misalkan polietilen tadi diulang 1000 kali gitu ya. Nah, berarti DP-nya adalah 1000 kayak gitu. Jadi itu misalkan tadi ya, kenapa dia DP-nya 1000? Misalkan tadi 28.000, kemudian dibagi dengan MW dari etilen, berarti 28. Makanya DP-nya 1000. Berarti C2H4 1000 gitu ya. Artinya pengulangannya 1000 kali kayak gitu. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tahu apakah dia monodisper atau polydisperse. Jadi kalau dia polimernya monodisperse, maka kita bisa lihat bahwa monomer-monomernya itu cenderung uniform. Ya, umumnya monodisper polimer ini adalah polimer alam, ya. Polimer seperti karet alam, selulos atau serat alam itu umumnya monodisper polimer. Jadi sifatnya uniform, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk polydisper polimer di sini bentuk monomernya itu berubah-berubah atau tidak uniform untuk polimernya tadi atau PDI ketika MW per MN-nya itu di atas dari 1. Berarti ini adalah polydisperse. Jadi kita bisa lihat ya, di sini monomernya ada yang besar, ada yang kecil, sehingga dia tidak uniform sifatnya, kayak gitu. Nah, ini tadi degree of polymerization. Jadi misalkan ada suatu polimer, ini rantainya, berarti dia penyusunnya 9, berarti DP-nya 9 gitu ya. Kemudian ini dia 10. Kenapa dia 10? Karena monomernya ada 10 kali unit ya. Ada 10 kali pengulangan gitu. Begitu seterusnya. Nah, ini kita coba bahas sedikit ya pembahasan soalnya supaya paham penjelasan terkait dengan polimer. Nah, di sini kita ada polistiren. Polimer polistiren ini kita mix ya, kita mixing, kita gabungkan dari monodisperse polimer. Jadi ini awalnya adalah monodisperse polimer. Nah, kita akan lihat apakah yang monodisper kita gabungkan apa membuat polimer itu juga monodisperse. Nah, kita harus tentukan dari PDI-nya nanti. Jadi yang pertama harus kita tentukan MW dan MN-nya. Nah, kita coba tentukan dulu karena PDI tadi, PDI itu adalah MW per MN. Ya, nah kita tentukan dulu misalkan MW-nya, MN. Nah, MN-nya ini ada yang A, ada yang B. Nah, ini harusnya udah paham semua ya, karena kan di kimia dasar ya. Nah, menurut kalian, siapa yang saya tanya ya?
Elma. Elma, kita pakai yang mana? Yang A atau yang B kira-kira untuk menentukan MN? Yang mana, Elma? Apa aja yang diketahui itu? Yang B ya, Pak. Yang B. Kenapa yang B? Coba kalau yang B gimana penyelesaiannya, Alma? MN sama dengan? Gimana, Luisa? Kalau menurut saya, Pak, sama seperti Elma yang B karena itu diketahui masanya, Pak. Coba. Yuk. MN sama dengan? Untuk mencari MN-nya, W itu kan tadi yang seperti Bapak katakan, dari sigmanya itu ditentukan sigma W-nya, sigma masanya. Itu 1 gram Iya. dibagi per W-nya itu 10.000. 10K aja ya, saya tulis. Oke. Terus Maaf Pak, harusnya itu 1/10.000 Pak. 1 per? Yang dipernya lagi Pak. Ini? Iya Pak. Oke, terus? Kalau yang saya pahami seperti itu Pak. Oke. Salah. Lihat, ini kan diketahui ya masanya. Oke, nah coba. Berarti MN sama dengan, ini kan sigma ya. Sigma itu artinya total. Oke, berarti total dari masanya. Total dari massa itu berapa? Ini. Oke, kita pakai formula yang B. Berarti untuk menentukan MN, total dari massa daripada polimer penyusunnya, ya, itu kan ada 3 ya. Berarti polimer 1, tambah polimer 2, tambah polimer 3. Kan total sigma ya. Sigma itu artinya total. Kemudian ini sigma dengan perbagian massa dibagi dengan mol. Massa dibagikan dengan MR. Berarti 1/10K ditambah 2/50K tambah 2/100K. Gitu. Nah inilah MN-nya. Bisa?
Nah, coba kita ke MW. Ini tentukan ya, Luisa berapa MN-nya? Baik, Apa yang mau jawab MW-nya? Silakan. Hari Pais. Langsung bad mood gitu mukanya. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Aku masih kurang ini, Pak. Masih kurang paham, Pak. Masih lagi dipikirin, Pak. Pakai jurus sakti kok ya. Esther, coba. Izin Pak, kalau MW-nya berarti 1 dikali 10K ditambah 2 dikali 50.000 ditambah 2 dikali 100.000 dibagi 1 tambah 2 tambah 2. Iya, bagus. Mantap. Berarti 1 dikali dengan 10K tambah 2 dikali 50K tambah 2 dikali 100K per 5 gitu ya. Berapa hasilnya? Anggi? Anggi tadi ya? Belum ngitung Pak. Anggi ya. Izin Pak, untuk hasil MN-nya itu 9.615,3 Pak. 9.600? 9.615,3 gram per mol ya. Oke, nah MW-nya berapa, Esther? Ada 62.000, Pak. 62.000. Nah, berarti kita bagikan, berarti MW per MN. 62.000 dibagi dengan 96.15,3. Nah, kalau misalkan dia di atas, berarti harusnya di atas ya. Karena kan 9.000. Berarti dia ini polydisperse ya. Polydisperse polimer. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa, Nova? Bisa, Pak. Tapi masih coba memahami, Pak. Bisa, Pak, tapi cuma dicoba memahami, Pak. Memahami. Oke. Ada yang bingung? Du Mangga? Bisa? Ntar Pak, lagi merhatiin ini gimana ini. Chris, siapa tadi ya? Krisna. Pak, mau nanya, ada contoh soal lain nggak, Pak? Tapi jangan yang pakai berat, Pak. Yang pakai MN itu, Pak. Hah? Nggak pakai MN? Mol. Yang pakai yang A. Kalian ini kimia dasarnya perlu dipertanyakan ya. Ini aja kuncinya. N mol sama dengan apa? Gram? Gram per mr. Per mr kan? Udah ini doang. Berarti gram ini apa? W. Ya enggak? Mr ini apa? M. Udah. Sama dengan N. Gitu Krisna. Easy? Easy peasy. Nih, coba Krisna soal selanjutnya. Ini udah selesai ya? Next. Coba tentukan MN dan MW-nya. Krisna. Vicky, ini ada orangnya, Vicky. Ada, Pak. Ada, Pak. Kenapa nggak nyalain kamera? Oh iya.
Abiu ada? Ada, Pak. Refki? Ada, Pak, ada. Yusuf? Ada, Pak. Mana? Hanya suara. Maaf, Pak, kamera depan saya pecah. Apa iya? Iya, Pak. Bisa? Krisna mau jawab? Boleh Pak, mau jawab, nyoba. Oke, mantap ini. Kamu pakai yang mana berarti? Yang A atau yang B? Yuk, dari soal. Yang B aja Pak. Yang B, emang bisa? Yang B. Kalau MN-nya berarti ini bukan Pak yang 10 ditambah 20 ditambah 100 tambah 250 per berapa sih? 10 tambah 20 tambah 100 tambah 250 per M-nya. M-nya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 3 itu bukan Pak? Kamu pakai yang mana? Yang B Pak. Yang B, oke. Coba. MN. Berarti berapa? Sigma W-nya. Sigma W berapa? 10 tambah 20 tambah 100 tambah 250. 10? Kok bisa 10? Yang ininya Pak. W. Udah jelas di situ W kan? Astaga. Oh, yang berarti yang 20 ya Pak? 20. Yang 1450 asalnya. Iya. 1450. Kok 1000? Ditambahkan dulu ya, biar paham. Oh, iya, 20 tambah 80 tambah 600 tambah 750 per berapa? Per 20. 20 terus? Per berapa nih? 20 per 2. Hah? Belum paham. Iya. Kalau berarti, bentar Pak. Kalau yang kayak gitu bisa langsung dimasukin aja gak sih Pak, kayak tadi? Yang Makanya 20 tambah. kamu pakai yang A atau B? Yang B Pak. Ya udah kalau B harus sama penyelesaiannya. Coba kalau yang B. Lanjut. 15 ya. Yang 15 bukan sih Pak? Bentar, saya masih bingung. Ayo ada yang bantu? Bisa bantu? Krisna? Izin membantu Pak, untuk pernya itu dibagi 20 ditambah 80 ditambah 600 ditambah 750, dibagi M-nya itu 10 ditambah 20 ditambah 100 ditambah 250 Pak. Bukan. Bukan Luisa. Kalau pakai yang B itu bukan ditotalkan dari weight sama ininya ya, dari masanya lagi, dari masa dan total weight-nya tadi. Oke, ini B. Yang B ya. Sekarang kita yang B. Massa dibagi dengan massa dibagi M. Oh, ya dipisah ya Pak, berarti 20 per 10 ditambah 80 per 20. Iya. Berarti gimana? 20 per 10 ditambah 80 per 20 ditambah 600 per 100 ditambah 750 per 250. Iya. Nah ini hasilnya. Atau sama dengan berapa? 1450 dibagi dengan 15. Ya enggak? Setuju? Krisna? Iya Pak. Berapa, Luisa?
96,66. 96,66. Oke, lanjut. Risna MW. Mau yang mana MW-nya? Samain aja Pak yang B. MW gimana? Berarti 1450. Kamu pakai yang mana? Mau kayak yang A atau B? Yang B aja Pak. Oke, coba. Berarti itu 1450. 1450. Boleh langsung kan, Pak? Kok bisa 1450? Belum paham berarti Krisna ini. Kan yang W-nya bukan sih Pak, yang total oh enggak ding? Hah? Oh enggak saga. Ayo. Gimana? Bentar Pak. Susah ya yang lain. Kan tinggal ini aja kan. Ya enggak, Esther. Gram per MR. Kimia dasar ini. Berarti N sama dengan W per M. Ya. Oke. Cuma itu aja. Kok jadi bingung? Ya, belajar senyawa hidrokarbon kan itu aja yang perlu. Ayo, ada yang bisa? Selain Krisna? Mungkin bisa pakai cara yang B, Pak. Nanti itu dia jadi 20 dikali 10 ditambah 80 kali 20. Gimana? 20 kali 10 dikali 10 ditambah 80 kali 20 ditambah 600 kali 100 ditambah 750 dikali 250. Oke. Terus dibagi 20 tambah 80 tambah 600 tambah 750. Iya, berarti 1450 ya. Iya, Pak. Oke, berapa berarti? 171,93, Pak. 171,93. Nah, berarti PDI-nya 171,93 dibagi 96,66. Nah, berapa besarnya? Kalau misalkan lebih besar pada 1, maka dia polydisperse. Harusnya dia polydisperse ini ya. Oke, gitu. Bisa? Bisa ya? Masih ada yang bingung? Bisa? Udah 4:30 ya. Kita coba selesaikan sedikit lagi. Ini sama aja ya. Berarti kalau MW kita rata-ratakan. Kalau ini kalau MN, MN. Oke. Ini juga sama. N-nya dianggap aja 1. Oke, nanti kalian bisa lihatin sendiri ya. Kalian belajar sendiri aja, biar cepat. Oke, kemudian kita coba degree of polymerization tadi. Oke, jadi misalkan kita diketahui polimer ini memiliki molecular weight 20.000. Oke, jadi 20.000 gram per mol. Nah, kita pengen tahu bagaimana degree of polymerisasinya ketika DP polimer itu ketika MW polimer itu 20.000. Nah, berarti untuk polietilen ya, polietilen itu berarti 28 ya. Tadi C dikali 2 artinya 12 dikali 2 24, 24 ditambah atom H itu ada 4. Berarti 4 dikali 1 berarti 4. 24 tambah 4 28.
Nah, berarti degree of polymerisasi polyethylene itu sama dengan total MW-nya 20.000 dibagikan dengan MW dari si monomernya 28. Nah, ini kalian cari berapa hasilnya. Kayak gitu ya. Berarti misalkan 20.000 bagi 28 berapa itu? $714,28. 714,28. Nah, inilah pengulangannya gitu ya. Jadi etilen ini ya, CH2 ini untuk membentuk rantai polimer polyetilen ya, karena monomernya itu disebut etilen. Jadi polimernya disebut ya polyetilen gitu ya. Berarti pengulangan itu sampai 714,28 kali. Nah, coba Priaga. Priaga berarti untuk polipropilen berapa degree of polymerisasinya? Priaga? Ya, Pak. Berapa? DP polipropilen. Berapa Anindya? Berapa Vicky? Kamu tuh udah komat kamit, saya kira kamu ngitung. Berapa Nepti? Ada 3 orang ini. Oke, Anindya, boleh berapa? Nggak kedengeran di kita. Loh, mana? Ya, tes 1, 2, 3. Kenapa 42? Iya, 42 ya. Oke, gitu ya. Harusnya bisa semua ya. Nanti tinggal lihat aja di tabel periodik. Contohnya seperti ini, polivinyl klorida. Berarti kan monomernya vinyl klorida. Tinggal lihat aja berapa AR dari Cl gitu ya. Cl itu biasanya berapa sih? 17 ya? Atau saya lupa. Itu, nah nanti tinggal ditotalkan aja gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan disuruh menentukan berapa pengulangannya, kayak gitu ya. Jadi walaupun molecular weight-nya sama, ya, tapi karena monomernya berbeda, tentu degree of polymerisasinya juga berbeda. Nah, contohnya seperti ini, ya.
antara etilen dengan propilen. Di sini 700, di sini 400. Tentu yang paling panjang itu adalah polietilen, kayak gitu ya, dibandingkan dengan polipropilen. Nah, nanti itu akan berakibat juga kepada struktur daripada polimer itu. Kenapa? Karena kenapa kita tadi perlu menentukan molecular weight ya? Karena kita ingin tahu bagaimana distribusi daripada si polimer itu, si molecular weight-nya apakah dia tadi homogen, apakah dia tidak uniform gitu ya. Kemudian kita juga bisa menentukan apa aplikasi daripada polimernya. Karena misalkan contohnya adalah polikarbonat. Jadi kalau polikarbonat itu bisa dimanfaatkan untuk botol seperti galon air gitu ya. Kalau misalkan molecular weight-nya itu misalkan kecil gitu ya. Sementara untuk compact disc itu sama juga polikarbonat. Nah, tentu molecular weight yang dibutuhkan untuk membuat compact disc itu juga rendah. Artinya berbeda gitu ya dengan si botol minuman tadi kayak gitu ya, atau si air galon. Jadi air galon itu biasanya pakai PC ya, polikarbonat. Kayak gitu. Oke, kita bisa lihat juga di sini bagaimana molecular weight itu mempengaruhi sifat mekanik daripada polimer. Kemudian juga thermal properties. Nah, kita bisa lihat di sini semakin naik molecular weight daripada polimer, maka mechanical properties juga naik. Begitu juga dengan thermal properties-nya, gitu ya. Nah, ini tambahannya bagaimana molecular weight juga berpengaruh terhadap sifat mekanik daripada polimernya. Ini nanti kan bisa baca sendiri ya. Intinya singkatnya adalah dari titik A ke B ini akan terjadi signifikan, begitu juga sampai ke titik C, begitu kita naikkan molecular weight daripada polimernya. Jadi bagaimana menaikkan molecular weight-nya tergantung dari ikatan rantai penyusun polimernya tadi ya. Gitu. Ada pertanyaan? Biar kita sudahi. Hafiz? Ada pertanyaan Hafiz? Cukup ya. Oke. Berarti udah paham ya Hafiz?